yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Gedung Sarina di Jalan MH Tamrin. Hari ini pada tanggal 28 Maret 2025 terdapat demonstrasi yang diinisiasi oleh ibu-ibu yang merasa dirugikan karena anaknya mendapat perlakuan kekerasan oleh aparat kepolisian. Bisa dilihat pemirsa, di belakang saya terdapat kurang lebih 60 ibu-ibu yang mengikuti demonstrasi pada hari ini. Tidak hanya ibu-ibu, terdapat juga para mahasiswa yang juga ikut memprotes perlakuan aparat kepolisian yang dilakukan pada demo RUU TNI beberapa hari yang lalu. Pemirsa, bisa dilihat di belakang saya bahwa demo berlangsung dengan kondusif dan aman. Bisa tadi saya lihat juga terdapat hanya 5 personil yang mengamankan demo kali ini karena memang tidak terlalu banyak massa yang turun ke jalan pada hari ini. Pemirsa, poin-poin yang dibahas dalam demo kali ini yang menjadi keresahan bagi para demonstran adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada mahasiswa, kemudian kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang melanggengkan kekuasaan mereka demi memudahkan kehidupan diri mereka sendiri dan mementingkan keluarga dan kroni-kroninya. Kemudian yang ketiga, revisi Undang-Undang TNI yang dituntut oleh para demonstran untuk segera dicabut. Apa yang dilakukan oleh elit kekuasaan melalui kebijakannya yang paling nyata adalah tentang dulu kita mengenal ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian jadi Tentara Nasional Indonesia. Di era Orde Baru, mereka memiliki peran politik selain keamanan. Mereka menguasai tidak hanya di desa, bahkan ketika kamu kritik membahas tentang pemerintah di rumahmu, dinding-dinding itu memberikan informasi kepada kekuasaan yang membuat banyak kawan kita yang kritis dipenjara, diculik, dibunuh, bahkan mengalami perkosaan dan kemudian dibunuh juga. Marsinah salah satunya. 25 tahun dan menjelang 26 tahun reformasi, kekuasaan ternyata melupakan cita-cita dan mandat yang diberikan oleh rakyat. Apa wajahnya? Dalam wajah oligarki, wajah omon-omon yang hanya bisa joget ketika rakyat kehilangan pekerjaan, yang hanya bisa joget dan bilang desmu ketika rakyat bersuara kritis. Mereka menyebut bahwa ini adalah era Indonesia menuju era emas. Gelap gempita, buta, tutup telinga, dan membungkam suara rakyat. Berapa kawan-kawan anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa yang mengalami tindakan represif karena suara kritis mereka? Ratusan ribuan. Berapa masyarakat adat yang harus berjuang, bahkan diculik, dibunuh, dikriminalisasi karena mempertahankan tanah dan sumber hidupnya? Dan siapa yang menculik, menangkap, dan memenjara? Aparat penegak hukum katanya. Dalam wajah-wajah seragam yang datang meringsek, menangkap, menghina-hina, mendoxing suara kritis rakyat. Hari ini suara ibu peduli. Saya ingat 98 sama si mahasiswa, ibu-ibu berkumpul, datang memberikan solidaritas, mengumpulkan makanan, memberi susu untuk anak-anak yang kelaparan, dan mendoakan kita semua yang di jalanan untuk menyerukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Dan saatnya hari ini kita, perempuan, ibu, anak muda perempuan, suami, pacar, calon pacar yang kita lirik-lirik, ngumpul di sini. Tidak hanya sekedar ngumpul, karena tangan kita terkepal, kepala kita bergemuruh, hati kita juga bergemuruh, dan ada amarah yang harus kita salurkan. Apa amarah itu? Amarah karena kebengisan, kekejaman, kebutaan, dan ketidakpedulian elit politik terhadap suara rakyat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan peserta demonstrasi yang pada siang ini. Saya bersama dengan Mbak Fean Budiman.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mbak, saya mau tanya dua pertanyaan. Apa sih, Mbak, alasan Mbak ikut demo pada siang hari ini? Alasan saya ikut demonstrasi di siang hari ini pertama karena menolak kekerasan dari aparat terhadap mahasiswa, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat sipil lainnya. Dan kemudian alasan mendasarnya adalah bahwa saya ingin bersolidaritas bersama-sama dengan masyarakat untuk sama-sama menolak Undang-Undang TNI. Karena bagi saya dominasi militerisme ini sangat mengekang hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil, mengopresi masyarakat sipil. Jadi saya pikir ini harus kita tentang bersama, harus kita perjuangkan bersama untuk kemudian bisa ditinjau kembali undang-undang TNI-nya, dan kita berharap bahwa kami terus konsisten untuk menolak undang-undang TNI ini. Harapannya, Mbak, untuk negara kita tercinta. Harapannya sih sebenarnya kita harus kemudian berprinsip pada asas atau ideologi negara kita, sebagaimana kita selama ini selalu meneriakan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi pada prinsipnya negara hanya dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki. Dan saya berharap bahwa kita membutuhkan keadilan sosial, kita membutuhkan mufakat, kita membutuhkan demokrasi sebebas-bebasnya di negara ini. Jadi saya sangat berharap bahwa kita, negara ini harus kemudian banyak lagi memperbarui dan meninjau kembali semua kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Baik, terima kasih, Mbak, sudah bersedia diwawancara. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, pemirsa. Terima kasih atas atensi Anda.